Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang cerah kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, dan seiring dengan dekatnya bulan Ramadan di mana hati seorang muslim, seorang muslimah itu bergejolak, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Betapa tidak seorang muslim ataupun muslimah dia mendapati bulan Ramadan adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kesempatan untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di setiap malamnya. Maka mestilah seorang muslim maupun muslimah dia memiliki perasaan istimewa dengan adanya bulan Ramadan ini. Maka dari itu pada kajian kali ini kita akan mengangkat tema yaitu bulan Ramadan dan penyucian jiwa. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan saum di dalamnya, qiyam Ramadan di dalamnya, banyak membaca Al-Quran di dalamnya. Itu semuanya adalah untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang artinya, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang rasul ini membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala utus kepada Firaun. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Firaun, maukah engkau aku ajak untuk membersihkan diri? Sehingga para rasul itu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia, membersihkan dari penghambaan kepada selain Allah menuju kepada pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dari adab-adab yang Allah tidak ridhoi kepada adab dan akhlak yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Itulah maksud diutusnya para rasul, yaitu mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak benda-benda yang begitu besar dan agung. Allah mengatakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. 7, mulai dari matahari, bulan, malam, siang, ya, dan benda-benda yang lain yang disebutkan di dalam surat Asy-Syams. Kemudian tentang apa Allah bersumpah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang benar-benar mensucikan, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka dari itu Ramadan yang akan datang ini jangan kita anggap sebagai Ramadan yang sudah biasa, tidak.
Karena bahkan Ramadan yang besok pun kita belum tentu bisa menjangkau. Kita tidak punya jaminan kita punya umur sampai Ramadan besok itu. Sehingga ketika kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan tahun ini, maka kita berusaha untuk memperbaiki dan memaksimalkan Ramadan tersebut. Di antaranya adalah dengan kita memaknai Ramadan tersebut sebagai bulan untuk kita menyucikan diri-diri kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menyelami beberapa hadis-hadis Nabi SAW seputar bulan Ramadan, dan kita akan singgung dari sisi tazkiyatun nafs, di mana di antara sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW, maka ya di situ ada sisi fikihnya, ada sisi-sisi adab dan akhlaknya. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa hadis yang semoga dengan hadis yang kita baca ini nanti dan juga dijelaskan oleh para ulama, kita akan memaknai Ramadan kita dengan berbeda dan lebih dari sekedar melaksanakan siyam ataupun melaksanakan qiyam. Ramadan sebagai sebuah adat istiadat dan kebiasaan. Di antara hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah sabda Rasulullah SAW, di mana Nabi mengatakan bahwa bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan, muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan agama Islam itu dibangun di atas 5 hal, yang kalau hilang salah satunya maka runtuhlah bangunan Islam seseorang. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima adalah saum Ramadan. Demikian dalam hadis ini. Maka kalau kita merenungi betapa besarnya saum Ramadan ini, maka kita tidak akan pandang remeh. Kita tidak akan pandang sebagai sebuah memang sudah biasa. Tidak. Di antara rukun Islam itu ada yang merupakan rukun yang kita lakukan di sepanjang hidup kita. Ada yang kita lakukan setiap hari, sholat. Ya, sepanjang hidup kita itu apa? Bertauhid kepada Allah. Yang kedua sholat. Ada yang setahun sekali, zakat. Ya, kalau itu zakat yang berkaitan dengan zakat mal tertentu atau berkaitan dengan nisabnya. Ya, umpamanya zakat apa? Ya, zakat kambing misalnya, atau zakat-zakat yang lain yang dijelaskan dalam ilmu fikih. Ada yang setahun sekali juga seperti saum Ramadan. Ada yang seumur hidup sekali, yaitu apa? Haji. Maka kalau kita umpamanya tahun ini Allah panggil naik haji, bagaimana perasaan kita melaksanakan haji tersebut? Setelah kita bertahun-tahun menunggu, apakah kita akan kemudian menganggap ini sebagai sebuah hal yang biasa kita lakukan? Tentu tidak. Kita akan menganggap sebagai suatu hal yang harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak setiap tahun kita bisa berhaji. Nah, bulan Ramadan ini belum tentu kita dapati di setiap tahun. Ya. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan saum Ramadan itu, kita berusaha untuk menghadirkan, ya Allah, ini saya nggak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir saya ataukah tidak. Maka berikanlah saya pertolongan ya Allah untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang Engkau anugerahkan kepadaku. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga seputar bulan Ramadan.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam kullu amal ibni Adama yudha'af. Semua amalan anak Adam itu pasti dilipatkan kalau diterima Allah. Kalau diterima Allah. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Makanya sholat kita yang sehari semalam berapa kali? 5 kali yang wajib itu nilainya sama dengan sholat 50 kali. Meskipun yang kita lakukan hanya 5 kali. Tapi demikianlah perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang panjang tentang Isra Mi'raj. Asalnya sholat ini kita disuruh berapa kali dulu? 50. Dipotong sampai 5 kali, dan Allah tetap nilai itu sebagai sholat seperti sholat 50 kali ya. Kemudian kata Nabi ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman illa saum, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini memberikan faedah bahwa saum Ramadan yang dilakukan oleh seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala nisbatkan amal tersebut untuknya. Meskipun semua salat, semua ibadah kita untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi saum ini khusus. Di mana saum itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan li, saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sehingga pahala saum itu tidaklah dipatok 10, 700 kali lipat, tidak. Karena saum itu di dalamnya ada kesabaran. Dan kesabaran itu kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang mereka akan mendapatkan pahala tanpa hitungan. Jadi saum itu berbeda pahalanya. Allah Subhanahu wa taala tidak melipatkan dengan bilangan tertentu 10, 700, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Semakin bagus saum seseorang, maka pahalanya semakin besar dan tinggi. Apa kriteria suatu saum itu dinamakan saum yang bagus? Tentunya semakin seseorang itu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam saumnya, itulah saum yang semakin bagus. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, tetapi maknanya benar. Nabi SAW pernah ditanya, ayyus shaimina afdal, orang yang saum seperti apa yang saumnya itu paling afdal, paling bagus? Maka Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lillah, orang yang ketika saum dia itu yang paling banyak mengingat Allah. Jadi bukan saum yang dia begitu sahur, habis sahur terus tidur, bisa malah sholat subuhnya tidak berjamaah di masjid, habis sholat subuh terus apa? Ya tidur lagi sampai menjelang zuhur, nanti sebentar bangun, sholat, tidur lagi. Bukan saum yang seperti itu. Bukan juga saum yang kemudian habis subuh apa? Ya, kesana kemari nggak jelas, bawa petasan. Atau misalnya saum yang menyibukkan diri dengan hari ini kita nyoba menu di mana nih? Kita coba cari pasar kaget di sana. Siapa tahu ada kulineran yang baru. Bukan saum yang seperti itu. Bukan saum yang kemudian ketika malam pada bulan Ramadan cari taraweh mana yang paling cepat, yang penceramahnya lucu, yang jadi bukan seperti itu saumnya.
Semakin banyak seseorang mengingat Allah dalam saumnya, itulah saum yang paling afdol. Ya, yang paling afdol. Baik. Itulah kenapa Allah mengatakan tadi, saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga, yang ini ya saya ambil dari kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam, ringkasan-ringkasan hadis-hadis seputar saum pada bulan Ramadan. Hadis yang ketiga, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, walis shaimi farhatan. Seorang yang saum itu punya dua kegembiraan. Pertama, farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu Rabb-nya. Yang pertama adalah kegembiraan ketika di dunia. Seorang yang saum pasti akan menjadi orang yang sangat memperhatikan waktu maghrib. Hari ini jatuh jam berapa, menit keberapa. Padahal kalau hari-hari biasa kayak gini Pak, ya, saya juga kadang nggak memperhatikan. Jadi, tapi kalau saum lihat nanti semuanya menjadi pemerhati. Pemerhati apa? Pemerhati waktu maghrib. Wah, hari ini kita akan maghrib jam 18 lewat 15. Oh enggak, 18.14. Oh iya. Ya, kenapa? Karena ada kegembiraan menunggu masa berbuka tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, kegembiraan di akhirat. Kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang saum di dunia, maka dia akan mendapati betapa besarnya pahala tersebut ketika dia dihadapkan pada timbangan kebaikan. Ya, dia akan gembira, seneng gitu. Ternyata tabungannya banyak, tabungan amalnya banyak. Itulah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak melaksanakan saum, orang yang tidak melaksanakan saum, kegembiraan apa yang mau dia cari? Dan saum itu tadi rahasia antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak saum, ketika berbuka, rasa berbukanya gimana? Kita pernah merasakan ketika kita sakit atau safar, yang kemudian kita terpaksa harus meninggalkan saum. Coba ketika dengar azan, makan bareng sama yang lain, rasanya gimana? Rasanya apa? Hambar, ya kan? Demikian juga di akhirat, orang yang tidak saum, maka dia akan mendapati kerugian ketika tidak ada timbangan kebaikan dari pahala saum itu di timbangan kebaikannya. Karena begitu besarnya pahala saum tersebut. Nah, hadis yang keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala syahru Ramadhan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup rapat pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan-syaitan yang mereka biasa mengganggu manusia, para syaitan yang kuat. Dalam riwayat Imam Muslim, futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita merasakan begitu besarnya rahmat Allah di bulan Ramadan. Sederhananya, kita merasakan di bulan Ramadan itu kita mudah untuk bangun ya, sebelum waktu azan subuh.
Ya, nanti boleh dicek, boleh dirasakan. Kita itu yang biasanya bangun ketika azan atau bahkan qomat itu jauh sebelum untuk mudah bangun. Itu satu. Ya. Yang kedua, kita merasakan ada semangat tersendiri untuk apa? Untuk ya memperbanyak kebaikan, membaca Al-Quran. Ya, lihat bagaimana masjid kaum muslimin yang mereka itu yang biasanya tidak pernah ke masjid misalnya, maka mereka ada dorongan untuk kemudian apa? Ikut menyemarakkan Ramadan dengan ke masjid, membaca Al-Quran baik di masjid maupun di rumah. Itulah diantara bentuk apa? Dibukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di bulan Ramadan, ketika seseorang sudah dipermudah untuk melakukan kebaikan, kemudian dihambat-hambat untuk melakukan keburukan, sufidati syayatin, syaitan dibelenggu, terus ternyata ada sebagian manusia yang masih saja melakukan keburukan, maka itu menunjukkan betapa lemahnya iman, dan bisa jadi malah memang tidak ada imannya. Kenapa? Karena setan yang biasanya mengganggu dan menunggangi hawa nafsu manusia, dia itu sudah apa? Sudah dibelenggu yang kuat-kuat. Jadi tinggal apa? Tinggallah manusia itu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Nah, kalau manusia ya versus hawa nafsunya itu masih kalah, maka khawatirnya dialah termasuk dari jajaran setan itu sendiri dari kalangan manusia. Karena setan itu adalah sifat makhluk Allah itu, ya ada jin, ada manusia, ada malaikat, ya kan? Dan iblis itu kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Kalau iblis itu dari golongan apa? Jin. Nah, manusia ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang muslim, ada yang kafir. Jin pun demikian. Kalau malaikat semuanya apa? Semuanya mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak memiliki apa? Hawa nafsu. Nah, yang namanya syaitan itu apa? Syaitan itu artinya pembangkang. Dan syaitan itu merupakan sifat yang bisa menempel pada makhluk yang namanya jin, dan juga bisa menempel pada makhluk yang namanya manusia. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surat An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari minal jinnati wan nas, dari setan kalangan jin, yang kemudian kita biasa sebut dengan apa? Ya setan itu. Dan ada satu lagi, setan dari kalangan manusia. Jadi manusia itu ada yang setan, artinya kelihatan, ya makan juga, bahkan bisa jadi baca Al-Quran juga. Tetapi apa? Dia tidak lari kalau dibacakan ayat kursi. Kenapa? Karena memang dia setan tapi dalam wujud apa? Manusia. Artinya manusia yang memiliki sifat-sifat syaitaniyah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, hadis yang keempat ini menunjukkan betapa Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan, dan Allah menghambat kita faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan keburukan. Hadis yang selanjutnya yang kita berharap bisa membersihkan hati kita, menyemangatkan hati kita di dalam bulan Ramadan, mentazkiyah kita, adalah hadis yang sangat populer. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih. Dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa melakukan shoma Ramadan, saum pada bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan man qama lailatal qadri, barang siapa yang melakukan salat tarawih pada malam Lailatul Qadar,
Dan kesemuanya ada syaratnya. Imanan wahtisaban. Karena iman dan mengharap pahala, niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Akan diampuni oleh Allah apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini terdengarnya sepele begitu. Oh iya, saum Ramadan. Oh iya, qiyam Ramadan. Akan tetapi ada S dan K yang harus kita betul-betul fokus terhadapnya, agar kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apa itu S dan K-nya? Syarat dan ketentuannya adalah seseorang melaksanakan saum Ramadan, qiyam Ramadan, qiyam pada malam Lailatul Qadar, itu imanan. Yang pertama karena iman. Yang pertama adalah karena iman. Dia melaksanakan saum ini semata-mata karena panggilan keimanan dia. Saya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil saya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian saum. Maka saya, karena saya orang beriman, saya mendengar dan saya taat. Sami'na wa ata'na. Jadi bukan saum karena apa? Oh, saya saum karena orang-orang juga saum. Bukan itu. Saya saum karena gak enak. Ya, gak enak kalau saya tidak saum. Saya saum karena saya sekalian atau saya pengen apa? Ya, menguruskan badan, diet. Bukan. Dia kesampingkan itu semua. Saya saum karena saya beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua, wahtisaban. Wahtisaban maknanya adalah seseorang itu melakukan amaliyah tersebut karena mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan melaksanakan saum sebagai sebuah kebiasaan belaka. Saum sebagai sebuah adat istiadat semata. Sudah tradisi. Enggak begitu. Jadi dia menghadirkan, ini saya saum, saya pengen mendapatkan sesuatu di sisimu ya Allah. Terimalah saum saya. Terimalah saum saya. Akan sangat berbeda orang yang saum dengan dia merenungkan perintah Allah, pengen mencari balasan di sisi Allah, dengan orang yang saum sekedar apa? Ya sudah, saya saum, ya tadi habis sahur tidur terus, isinya cuman apa? Cuman tidur dan hura-hura dan tidak ada zikir kepada Allah, nggak ada eleng, nggak ada ingat kepada Allah. Nggak akan sama orang yang saum seperti itu. Orang yang mendapatkan ampunan adalah orang yang saum karena iman dan ihtisab saja. Adapun orang yang saum cuman sekedar saum dan saum biasa gitu, tidak mendapatkan apa-apa. Kata Nabi SAW, rubba shaimin, banyak sekali orang yang saum, laisa lahu min siyamihi illal ju'a, laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atashu. Banyak orang yang saum tidak mendapatkan dari saumnya kecuali sekedar lapar dan haus. Na'udzubillah. Artinya saum yang dia lakukan sebulan atau bisa jadi bertahun-tahun lamanya dia saum, itu nggak ada apa? Nggak ada pahalanya. Kata Nabi, rubba itu menunjukkan banyak kejadian. Banyak orang seperti itu kata Nabi. Orang saum bertahun-tahun cuma dapat apa? Lapar sama haus.
Apa enggak ngeri? Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, malaikat Jibril sampai mengatakan, "Ya Muhammad, Muhammad, raghima anfumriin, semoga celaka seseorang yang dia man adraka Ramadan, orang yang mendapat di bulan Ramadan, kemudian thumma yakhruju, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, walam yughfar lahu dzanbuhu, tetapi dosanya tidak terhapuskan." Amin. Aminkan. Nabi mengatakan apa? Amin. Amin itu artinya apa? Amin. Amin itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa. Itu makna kita amin itu. Amin itu artinya ya Allah, kabulkanlah doa ini. Bayangkan yang berdoa siapa? Malaikat Jibril, makhluk Allah yang paling mulia di langit. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling mulia di bumi. Gimana kira-kira kalau seseorang sampai kena doanya Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saum kita itu, ya, hadis-hadis seperti ini kita ngiang-ngiangkan Ramadan, saya Ramadan. Ini bukanlah saat untuk kemudian ya nyetel acara TV ketika sahur. Ada acara apa ini di TV? Sahur. Atau misalnya kalau yang senang bola, lihat Liga Champion sekalian pas sahur. Ramadan kok terus masih mikir apa? Masih mikir acara ya hura-hura. Khawatir enggak seseorang itu cuman dapat apa? Lapar dan haus. Harusnya khawatir. Kita kalau bekerja, Pak, kerja. Kita kerja di kantor, kita kerja di perusahaan itu. Ada enggak yang kita harapkan? Ada. Apa, Pak? Ya gaji kan gitu. Upah. Mau tidak kita kerja tapi enggak ada upahnya? Enggak mau itu. Kerja tapi upahnya itu habis dipotong karena ya telat ya, pelanggaran segala macam. Enggak mau kita. Kita akan berusaha gimana caranya enggak telat supaya enggak kena apa? Potong, enggak kena penalti dan seterusnya. Gimana? Ya bersabar. Macet ya sudah, bismillah jalani. Kalau perlu berangkat ya sebelum jam 6 kita berangkat. Kita jalani itu semuanya. Itulah sabar. Demi apa? Demi gaji. Sekarang saum. Ya saum. Mau tidak saum kita itu gratisan, nggak ada apa-apanya, cuma dapat apa? Lapar dan dahaga. Nggak mau itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadis yang selanjutnya terkait dengan apa-apa yang seyukyanya kita perbanyak di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahli Al-Qur'an. Demikian hadisnya. Nabi memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran lebih ditekankan lagi di saat-saat bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Inilah bulan Al-Quran. Maka kita agungkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, bukan baca koran. Kalau baca koran zaman dulu, kalau sekarang baca berita di HP, ya. Baca Al-Quran.
Kenapa? Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi sahabatnya. Maksudnya bagi orang yang banyak membacanya. Perintah Nabi ini secara tidak langsung mengisyaratkan seseorang untuk mempelajari bagaimana membaca Al-Quran. Nabi kan memerintahkan apa? Iqra'u Al-Quran. Baca Al-Quran. Maka jangan sampai seseorang itu bukan membaca Al-Quran meskipun menurutnya dia baca Al-Quran. Seperti apa misalnya? Misalnya orang yang baca ya misalnya dia bacanya apa? Makhrajnya, hurufnya nggak diperhatikan, ya. Dia pokoknya panjang pendeknya ditabrak semua. Itu bukan Al-Quran itu. Al-Quran itu ada aturan mainnya dalam membacanya. Dari aturan-aturan makhrajnya, sifatnya, demikian juga tajwidnya. Itu baru namanya membaca. Jadi kalau orang itu baca Al-Quran misalnya, ya, yang huruf ha jadi billah, harusnya alhamdu. Ana mohon maaf ini qadarullah, suara ana itu kok tiba-tiba itu apa? Serak terus sampai seperti ini ya. Qadarullah. Semoga Allah sembuhkan. Amin. Demikian juga panjang pendek. Misalnya ya, ayatnya bukan begitu bunyinya. Malikin nas. Ya. Jadi membaca Al-Quran perintah Nabi, ya dilihat hurufnya itu apa, panjangnya di sebelah mana, pendeknya di mana. Itu namanya baru membaca Al-Quran. Baru kalau orang banyak membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan dengan diberikan syafaat, ya, diberikan syafaat. Hadis yang selanjutnya masih tentang bulan Ramadan, khususnya tentang Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang membelamu atau alasan yang akan menuntutmu. Al-Quran adalah hujjah yang bisa membelamu. Kapan? Ketika diamalkan. Ini yang berat. Oh, membaca juga sudah berat, ya. Membaca Al-Quran itu butuh belajar. Mengamalkan juga sama, ya. Memang hidup kita ini, Pak, Bu, kita ini hidup ini untuk mengamalkan Al-Quran itu. Dan arti yang sangat luas. Kita ini kerja, oh ya saya kerja. Kerja itu mengamalkan Al-Quran. Mencari nafkah mengamalkan Al-Quran. Melaksanakan sholat mengamalkan Al-Quran. Karena di Al-Quran itu ada apa? Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kita berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada orang kafir, itu kita mengamalkan Al-Quran. Jadi kita hidup ini untuk mengamalkan Al-Quran itu, ya. Kata Nabi tadi, Al-Quran itu adalah hujjah yang akan membelamu kalau diamalkan, dan bisa menjadi penuntutmu kalau tidak diamalkan. Sekarang kita mau dibela atau mau dituntut? Ya. Disomasi. Disomasi. Kita semuanya pengen dibela. Di pengadilan dunia saja kita tuh pengennya apa? Dibela. Koruptor yang sudah jelas-jelas korupsi saja pengennya apa? Ada yang bela, ya. Itu di dunia. Maka bagaimana dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang kita tidak punya apa-apa melainkan apa? Amal kita. Maka Al-Quran ini akan menjadi pembela kita kalau kita amalkan, ya. Kalau tidak, maka dia akan menjadi penuntut, pemberat, pendakwa kita. Di mana seseorang kalau di dunia saja, orang itu yang sudah jelas-jelas salah, korupsi, mau tidak dia dituntut hukuman atas korupsinya? Ya kalau bisa lebih ringan dari 6 bulan, kalau bisa, atau 6 tahun, lebih ringan daripada 6
tahun. Meskipun korupsinya sampai sekian banyak T. Kalau bisa kan. Padahal sudah jelas apa? Jelas-jelas salah. Tapi ya namanya orang seperti itu. Nah, bagaimana lagi dengan di akhirat? Seseorang itu apa? Tentu lebih membutuhkan pembela ketimbang penuntut kan gitu. Ya. Nah, hadis yang ke-8 sebelum kita break dan kita lanjutkan ba'da isya sedikit insyaallah. Ya, tidak lama ba'da isyanya. Nabi SAW itu kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana ajwadan nas, beliau itu paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatangi beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril mendatangi Nabi di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, untuk sama-sama tadarus Al-Quran, sama-sama belajar dan saling mengajar Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Faedah singkat dari hadis ini bahwa Al-Quran mestinya memberikan pengaruh kepada yang namanya akhlak seseorang. Dikhususkan akhlak kedermawanan. Hadis ini menyebutkan tentang Nabi itu orang yang dermawan, dan Nabi lebih dermawan lagi ketika Ramadan, karena ketika Ramadan Nabi itu apa? Ada sesi belajar Al-Quran dengan Jibril. Nabi itu setoran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Apa kaitannya? Kaitannya adalah kata para ulama, orang yang dia mengakrabi Al-Quran, memperbanyak mempelajari Al-Quran, mestinya berpengaruh kepada adab dan akhlak. Di antaranya apa? Kedermawanan. Dan kedermawanan ini tidaklah selalu identik dengan harta, tidak. Ada orang dermawan dengan tenaga. Jadi mestinya ahlul Quran yang dia punya tenaga, dia dermawan dengan tenaganya, itulah ahlul Quran. Demikian juga yang punya waktu, dia dermawan dengan waktunya kalau dia tidak punya harta atau tidak punya tenaga. Atau dengan pikirannya pun bisa dermawan. Bahkan ada satu dermawan lagi, atau ada satu kedermawanan yang tidak mudah, tetapi itu masuk dalam bab kedermawanan. Apa itu? Kedermawanan dengan hati. Kedermawanan dengan hati ini seperti apa? Yaitu sebagaimana dalam sebuah hadis ketika salah seorang sahabat Ansor itu datang, kata Nabi SAW, sebentar lagi nih ada orang dari kalangan ahli surga lewat, si fulan. Besok lagi Nabi mengatakan, nih bentar lagi ada ahli surga lewat. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, itu beliau minta izin nginep sama orang ini. 3 malam dia nginep. Dia pengen cari tahu apa sih amal orang ini tuh. Ternyata biasa aja. Sholat wajib, tidak banyak sholat malam. Saum yang wajib, tidak ada sholat, tidak ada saum yang sunnah, biasa. Ketika dia bertanya, wahai fulan, aku mendengar Nabi mengatakan anda tuh ahli surga, kira-kira amalan apa anda? Saya nggak punya amalan apa-apa, tapi mungkin ini satu. Apa? Saya sebelum tidur saya lepaskan, saya maafkan orang-orang yang menzalimi saya dari kalangan kaum muslimin. Dah, saya lepaskan, saya enggak apa namanya, enggak bawa hati, udah saya lemah. Wah, itu yang susah. Itu yang Allah mudahkan engkau dan kami susah untuk menjalani. Itu namanya apa kata para ulama? Dermawan dengan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada isya, pada sesi yang kedua dan singkat insyaallah. Wallahu a'lamu bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.